Halo Asixers, apa kabar setelah beberapa hari pembelajaran online? Sudah mulai bosen? Gak apa-apa ya, kita bertahan dulu sebentar karena kita tahu bahwa ini semuanya penting dan diperlukan agar bisa membantu pemerintah mengatasi penyebaran virus corona. Dan yang lebih penting lagi, agar kamu dan saya terhindar dari virus corona. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sedikit agak seram, yaitu Don't blame devil for your mess. Dalam topik kali ini, kita akan membahas tentang dosa itu sendiri, serta kecenderungan kita dalam mempersalahkan iblis untuk sesuatu yang kita lakukan. Boleh nggak sih sebenarnya? Sebelum kita ngomongin tentang godaan iblis, kita bicarain dulu yuk tentang hakikat dosa. Apa sih dosa itu? Secara etimologis, dalam perspektif Kristiani, dosa berasal dari dua kata. Dari bahasa Ibrani, yaitu khata, yang berarti miss the goal or way, atau meleset dari tujuan atau jalan tertentu. Dan yang kedua berasal dari bahasa Yunani, yaitu hamartia dengan makna yang hampir sama. Jadi, dari dua kata tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa dosa adalah kegagalan manusia dalam mencapai harapan, standar, tujuan, dan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Lalu, apa sih yang menyebabkan manusia gagal dalam mencapai tujuan Allah tersebut? Mari kita belajar dari dua kisah dalam kitab Kejadian. Dalam kisah penciptaan manusia yang ada dalam Kejadian 2 ayat 15-17, dikatakan bahwa setelah menciptakan manusia, Allah menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden dengan sebuah peraturan yang sederhana, yaitu jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun suatu kali ular, yang adalah hewan paling cerdik di antara semuanya, bertanya kepada Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa pun menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Dan ular pun menjawab, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dosa pertama kali muncul karena adanya keinginan manusia akan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kisah yang kedua berasal dari Kejadian 4 ayat 1-16, yaitu kisah Kain dan Habil. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Allah mengindahkan persembahan Habil yang adalah seorang peternak, dan hal itu membuat Kain sangat marah. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi Kain tidak dapat menahan amarahnya dan membunuh Habil saudaranya. Dalam kisah ini kita melihat bahwa manusia berdosa karena tidak dapat menahan amarah sehingga melakukan hal yang buruk yang melukai sesamanya. Dari dua kisah tadi, kita boleh belajar bahwa dosa dapat berasal dari dua hal, yaitu pertama ketika manusia tidak dapat menahan hasratnya, dan yang kedua ketika manusia tidak dapat menahan amarahnya. Lalu, di manakah peran iblis? Bukankah iblis yang selama ini menggoda manusia? Di dalam Alkitab, memang ada kisah yang menceritakan iblis yang sedang menggoda,
yaitu pada saat Yesus berpuasa. Namun, jika melihat kisah kita yang tadi, dikatakan bahwa dosa hanya mengintip di depan pintu ketika Kain marah. Dan dikatakan juga bahwa ular tidak pernah memaksa manusia, melainkan hanya memberikan fakta alternatif dari perintah Tuhan. Dan dalam kisah ini, bukan iblis yang menggoda manusia, melainkan ular yang adalah hewan paling cerdik di antara semua hewan. Oleh karena itu, ungkapan "aku terbujuk godaan iblis" bukanlah ungkapan yang tepat ketika kita berada di dalam situasi berdosa. Dan jangan lagi mempersalahkan iblis untuk segala sesuatu yang tidak dapat kita kontrol dan tidak dapat kita lakukan dengan benar. Karena segala tindakan kita adalah hasil keputusan kita dan menjadi tanggung jawab kita, betapapun memang banyak sekali godaan di luar sana. Oleh karena itu, ketika kita melakukan dosa, berdoalah dan katakan, "Tuhan, ampuni saya telah berdosa." Pengakuan ini sangat penting dalam proses pertobatan, karena mengambil tanggung jawab atas diri kita dapat mendorong kita untuk memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi. Nah, itu tadi video kita kali ini. Semoga informatif dan berguna untuk kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Dan akhir kata, saya Anggi Bawanto. Terima kasih, stay at home and God bless you.